segera dikasih tepung terigu tuh, Kang. Betul, Kang. Supaya nggak digenteng hantu lagi, Bang. Betul, Kang. Iya, Kang. Jurik! Hantu! Siap ya. Tok, kamu percaya tidak kalau ada hantu terbesi? Ada tidaknya hantu Trembesi tidak ada pengaruhnya buat saya. Kalaupun ada dan saya bertemu, saya akan gebrak 3 kali. Hopa! Hopa, hopa! Goyang, Neng! Kabur itu hantunya. Hebat kamu, Tok, euy. Iya, kalau kamu? Saya teh Junet. Ada hantu, orang tidak akan takut. Tidak akan pingsan, tidak akan lari. Junet. Hebat. Kenapa kamu, Tok? Hah? Ini jurus terakhir dari guru saya. Tapi saya kebelet pipis, jadi saya pipis dulu ya. Hah? Saya ikut ya. Jangan. Kamu kan bukan muhrim saya. Nanti ngintip lagi. Amit saya teh ngintipin kamu. Mendingan teh. Lama tuh, Kang. Enggak, saya lagi latihan buat menghadapi hantu Trembesi. Si Junet lagi mau dimakan hantu Trembesi. Udah kesana kalian. Yaudah tuh, Kang. Kita ke sana. Hah? Kalian duluan aja, nanti saya nyusul gampang. Bener, Kang, nyusul. Iya, kalau sampai saya nggak nyusul, sumpahin saya biar saya ketimpa sama kotoran kebo. Sana. Yaudah, yuk, Pak. Yuk. Jangan ketimpa sama kotoran kebo daripada ketemu sama. Kebo sialan. Kang, Kang. bangun, Kang. Bangun tuh, Kang. Kang. Bangun tuh, Kang. Kang. Junet. Wah, kamu baik-baik aja. Iya, Kang. Muka Kang harus segera dikasih tepung terigu tuh, Kang. Betul, Kang. Supaya nggak digenteng hantu lagi, Bang. Betul, Kang. Iya, Kang. Jurik! Hantu! Kang, kalau saya dengar dari cerita Kang tadi sih, saya yakin itu pasti makhluk gaib penghuni pohon trembesi yang angker itu, Kang. Yang benar kamu. Iya, bisa aja itu karena Akang nabrak orang di sekitar pohon trembesi itu. Usil banget sih itu hantu. Sampai-sampai ikut campur urusan pribadi aku. Kang, saya mah khawatirnya nih, hantu itu marah sama Akang karena perbuatan Akang yang tidak bertanggung jawab setelah nabrak orang di sekitar wilayah kekuasaan hantu itu, Kang. Iya, pohon trembesi itu. Habis kamu juga sih yang nyuruh aku kabur. Ih, Akang gimana sih? Saya kan cuma mikirin keselamatan Akang. Saya nggak mau orang yang saya sayangin babak belur di keluarga. Akang gimana sih? Ya udah, aku minta maaf deh. Aku lagi stres, lagi emosi. Ini kan menyangkut ketenangan hidup aku. Pokoknya aku nggak mau dikejar-kejar terus sama hantu sialan itu. Kang, gini. Gimana kalau saya kenalin Akang sama Dukun Sugali? Kita minta bantuan beliau aja, Kang. Siapa tahu dia bisa bantu kita. Akang mau kan? Ya, boleh aja sih, asalkan bisa memecahkan masalah. Tapi sebelum ke sana, kita ke rumah Mumun dulu ya. Soalnya ibu aku nitipin kain buat si Mumun, buat dijahit sama si Mumun. Mumun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Dayat. Mun, ibuku nitipin bahan kain nih buat dijahit.
baik-baik. Kamu harus bayar denda sama saya karena telah bertindak lebih tercela daripada saya. Jadi dendanya berapa? Kamu harus mengadakan upacara bersih desa. Biaya upacara besarnya 5 juta. Baik, Ma. Baik. Apa? 5 juta? Pakai otak kamu, pakai! Tapi aku butuh sekali uang itu, Pak. Aku minta tolong. Kalau kamu mau minta perlindungan dari teror makhluk gaib itu, jangan pergi ke dukun. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya Bu. Lalu apa? Apa yang kamu bilang tadi? Hah? Upacara bersih-bersih desa. Bapak tidak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Aduh, Bapak ini nggak ngerti juga sih. Kalau aku nggak melaksanakan upacara bersih desa itu, bisa-bisa aku dikejar-kejar terus sama hantu Bontrem besi. Bapak mau aku gila? Pak, sudah turutin permintaan anak kita. Enggak. Enggak. Dia harus tanggung sendiri risiko dari perbuatannya. Itu. Enggak. Apa yang dikatakan bapak kamu itu benar. Kamu harus rajin ibadah. Kamu sudah mulai lupa sama Allah. Aku nggak butuh nasihat, aku butuh duit. Dayat! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namun, bahan yang ibu titipin ke Dayat sudah kamu terima? Udah Bu, cuma saya lupa nanya. Ini mau dibuat pakaian wanita apa laki-laki? Oh itu, rencananya sih ibu mau bikin baju untuk Dayat. Habis bajunya semuanya kawas. Oh kalau gitu saya harus ukur badannya Kang Dayat dulu Bu. Kebetulan saya bawa meterannya. Oh boleh, tunggu sebentar ibu panggilin ya. Yat, Dayat, kemari sebentar ya. Apa lagi sih, Bu? Ini Namumun mengukur badan kamu. Buat apa sih? Rencananya ibu mau bikinin baju kamu. Itu bahan yang tadi ibu titipin ke kamu. Namun, ibu tinggal sebentar ya. Kang, maaf ya. Tadi di teras saya dengar ada ribut-ribut. Emang bener ya? Kang Dayat berurusan sama dukun? Ya, emangnya kenapa? Enggak, nggak apa-apa. Cuma mau nanya aja, emang ada apa ya Kang? Aku nabrak orang, terus aku kabur. Sebenarnya aku nyesel, Mun. Setelah kejadian itu, aku jadi dikejar-kejar terus sama hantu pohon besi. Makanya aku ke dukun. Tapi malah dukun itu ngasih syarat yang cukup berat buat aku. Pusing aku jadinya. Kang, kalau menurut saya, kita sebagai orang yang beriman, yang percaya sama Tuhan, seharusnya kita nggak boleh percaya sama dukun. Terus, aku harus pakai cara apa lagi, Mun? Ya lebih baik Kang Dayat sholat tahajud aja. Mohon ampun, minta keselamatan. Maaf ya Kang, kalau saya terlalu menggurui. Tapi ini mah terserah Kang Dayat aja. Berapa? 130. Kang Ipu lagi banyak rezeki ya. Sayang. Kembali goceng. Alah, untuk saya aja tuh Kang. Ya, lu mah cakap-cakap geragas. Ya udahlah, yang penting terbukti. Hutang saya sekarang lunas sampai tuntas tas. Percaya deh. Makasih ya Kang ya. Thank you, darling. Haha. Gimana? Gus, motornya udah ketemu ya? Belum, Pul. Gara-gara motor mertua hilang, saya pisah ranjang sama istri saya. Dia marah besar. Saya ikut prihatin, Gus. Gus, si Darto sama si Junet itu diteror sama hantu trambesi. Malahan si Junet itu sampai pipis-pipis. Sampai mau diklonin tidur juga. Dia sok berat tuh. Udah, Pul. Jangan ngomongin gituan. Saya masih trauma.